Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang ibu banggakan, alhamdulillah pada saat ini kita bisa melaksanakan MPLS di SMP KP 1 Baleendah tahun ajaran 2021-2022. Namun MPLS kali ini dilaksanakan pada saat negara kita sedang berada pada pandemi COVID-19. Oleh karena itu, MPS saat ini dilaksanakan secara daring. Namun, walaupun MPLS saat ini kita laksanakan secara daring, kita harapkan apa faedah dan fungsi dari MPLS ini tetap dapat kita laksanakan dan kita dapatkan secara maksimal. Dan Ibu harap kalian walaupun mengikuti MPLS-nya secara daring, kalian bisa melaksanakannya dengan tetap sehat dan semangat. Dengan tidak lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas atau mobilitas. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang bersedia mendampingi siswanya untuk mengikuti MPLS daring tahun pelajaran 2021-2022 di SMP KP 1 Baleendah yang kita cintai ini. Perkenalkan, nama Ibu Iin Supriyani SPD. Ibu di sini sebagai PKS kurikulum. Ibu juga mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 7. Dan pada kesempatan saat ini, Ibu akan memaparkan materi MPLS mengenai pengenalan kurikulum 2013. Khususnya juga mengenai pengenalan kurikulum yang dilaksanakan di SMP KP 1 Baleendah. Ibu akan memaparkan materi menggunakan video pemaparan dan kalian silahkan simak materinya dengan baik. Kurikulum yang digunakan di SMP KP 1 Baleendah pada saat ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini. Kurikulum ini diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum yang sebelumnya digunakan di Indonesia, yang biasa disebut dengan kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2013 ini dianggap lebih baik dari kurikulum-kurikulum yang pernah diberlakukan di Indonesia sebelumnya. Karena itu, saat ini kita menggunakan kurikulum 2013. Dan pada saat ini, Ibu akan memaparkan beberapa hal mengenai kurikulum 2013 yang harus kalian ketahui. Karena ini akan berhubungan dengan pembelajaran yang akan kalian laksanakan di SMP KP 1 Baleendah. Karakteristik kurikulum 2013. Karakteristik kurikulum 2013 adalah dalam setiap pembelajarannya memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan yang diharapkan nantinya ini dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada aspek penilaian dalam kurikulum 2013 atau biasa yang disingkat dengan K13. Ini sejalan dengan karakteristik kurikulum 2013 bahwa dalam kurikulum 2013 atau K13 penilaiannya itu terdiri dari penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan.
Nanti kalian akan mendapatkan nilai sikap dan guru mendapatkan nilai sikap kalian itu dilihat dari proses pembelajaran yang dilaksanakan pada sehari-hari. Dan nanti kalau sudah penilaiannya kita sudah belajar tatap muka, kalian akan mendapatkan nilai sikap bukan hanya dari guru. Ini juga dinilai oleh teman-teman sekalian. Dan kemudian kalau nilai pengetahuan, nanti ini dilaksanakan pengetesannya melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan setiap hari. Tes tulis atau tes lisan itu berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Kalau nilai keterampilan, kalian itu akan mendapatkan nilai keterampilan melalui tugas-tugas yang merupakan tugas praktek atau bisa berupa portofolio atau juga bisa berupa proyek-proyek yang kalian kerjakan. Selain itu, ada hal lagi yang harus kalian ketahui mengenai kurikulum 2013. Berdasarkan kurikulum 2013, bahwa kita di SMP KP 1 Bale Endah ini melaksanakan pembelajaran terdiri dari 11 mata pelajaran. 11 mata pelajaran itu ada yang masuk ke kelompok A dan ada yang masuk ke kelompok B. Mata pelajaran yang akan kalian pelajari di SMP KP yang masuk ke dalam kelompok A diantaranya adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Yang keduanya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian ada pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kalian juga akan belajar mata pelajaran matematika. Setelah itu juga kalian juga akan belajar pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ini biasa disingkat IPA. Kemudian ada pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Biasa disingkat dengan IPS. Kemudian nomor 7-nya ada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu mata pelajaran yang termasuk kelompok A. Kemudian kalian selain itu juga akan belajar lagi mata pelajaran seni budaya. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selain itu juga kalian akan belajar pelajaran prakarya, bahasa, dan sastra Sunda. Jadi semuanya ada 11 mata pelajaran. Dan dalam 11 mata pelajaran itu nanti kalian akan belajar PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan pendidikan agama dan budi pekerti dalam seminggunya akan kalian pelajari sebanyak 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian kalau bahasa Indonesia kalian akan belajar 6 jam pelajaran dalam seminggu. Kalau matematika nanti akan kalian pelajari sebanyak 5 jam dalam seminggu. Itu juga sama dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nanti kalian akan belajar IPA dalam seminggunya itu sebanyak 5 jam pelajaran. Kalau pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial dan bahasa Inggris ini juga akan dipelajari sebanyak 4 jam pelajaran dalam seminggu. Nah, kalau seni budaya, kemudian PJOK nanti akan kalian pelajari sebanyak 3 jam pelajaran dalam seminggu. Kemudian kalau pelajaran prakarya dan bahasa dan sastra Sunda itu akan kalian pelajari sebanyak 2 jam pelajaran dalam seminggu. Jam pelajaran itu tidak sama dengan jam kita yang biasa digunakan. Jam pelajaran itu 1 jam pelajarannya terdiri dari 40 menit. Nanti kalian akan mengerti mengenai ini kalau kita nanti sudah belajar di SMP KP ya. Kalian akan lebih paham dan mengerti bagaimana pelaksanaannya. Nah, selain 11 mata pelajaran yang kita pelajari, di SMP KP juga ada kegiatan pengembangan diri. Berdasarkan kurikulum 2013, kegiatan pengembangan diri itu terdiri dari bimbingan konseling, BK atau BP. Kemudian juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ada 2,
kegiatan pengembangan dirinya, BK atau bimbingan konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan kegiatan ekstrakurikuler ini terdiri ada yang ekstrakurikuler wajib kalian ikuti, kepramukaan, dan kemudian juga ada ekstrakurikuler pilihan. Kemudian juga kalian harus mengetahui mengenai ketuntasan belajar minimal. Apa itu ketuntasan belajar minimal? Ketuntasan belajar minimal merupakan kriteria yang menjadi ukuran bahwa seorang siswa telah dapat mencapai suatu kompetensi dasar tertentu. Mungkin kalau waktu SD kalian pernah mendengar kata KKM, ya sama saja. KBM itu sama dengan KKM. Nah, selain mata pelajaran, kemudian mengenai ulangan atau ujian yang kalian laksanakan, kalian juga harus mengetahui mengenai kriteria kenaikan kelas. Karena nanti di akhir tahun kalian akan melaksanakan kenaikan kelas. Adapun kriteria kenaikan kelas yaitu berdasarkan kurikulum 2013 adalah 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Karena dalam satu tahun pelajaran itu terdiri dari semester ganjil dan semester genap. Kemudian selain mengikuti atau menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kalian juga dituntut untuk memperoleh deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik. Kemudian nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal B. Kemudian juga kalian harus tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KBM. Kemudian ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Dan semua itu nanti akan diputuskan berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Itu adalah kriteria kenaikan kelas jika kita melaksanakan pembelajarannya secara tatap muka. Jika kita nanti pas kenaikannya masih berada dalam pembelajaran online, maka syarat atau kriteria kenaikan kelasnya berbeda lagi. Syaratnya adalah kamu satunya harus mengikuti setiap ujian atau penilaian yang dilaksanakan oleh sekolah atau satuan pendidikan. Kemudian kamu mengikuti semua program pembelajaran sekolah. Selain itu juga kamu memiliki nilai sikap minimal baik. Jadi maupun nanti kita akan melaksanakan pembelajaran online ataupun pembelajaran tatap muka, yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus memiliki nilai sikap baik. Oke, kalau begitu sudah selesai materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk Ibu ataupun untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan tetap sehat, tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan mari kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.